Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari dengan rasa syukur kepada Tuhan kita akan memulai seluruh ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita satukan hati kita hampiri Tuhan, dan bersama kita akan menyerahkan ibadah ini kepadanya. Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, kami bersama-sama dengan segenap jemaat-Mu datang untuk menghampiri Engkau Tuhan. Kami mau berterima kasih buat seluruh pertolongan Tuhan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Dan Tuhan telah menolong kami untuk kami bisa memasuki ibadah pada hari perhentian ini. Karena itu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir, Engkau melawat dan memberkati semua kami jemaat-Mu di rumah kami masing-masing. Itulah sebabnya Bapa, kami hanya akan memulai seluruh kebaktian pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kiranya turun atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jalan mana yang harus ku
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan di kesempatan ibadah ini. Mari kita awali bersama dengan menyatukan hati kita dan kita berdoa memohon pertolongan Tuhan agar Tuhan memberkati kita untuk dapat mengerti kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami semua jemaat-Mu ini sungguh sangat membutuhkan pertolongan-Mu untuk kami dapat belajar dari kebenaran firman-Mu yang akan kami baca bersama-sama. Engkau tahu Tuhan bahwa kami ini adalah orang-orang yang punya banyak kekurangan dan keterbatasan untuk memahami akan kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan Yesus, berikanlah hikmat kepada kami, sikap yang rendah hati dan hati yang terbuka, supaya dengan pertolongan-Mu itu kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, menyimpan dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya dari hari ke hari kami semakin menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, yang mampu menghadapi segala situasi kehidupan ini dengan tetap percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi kami semua dan tolong juga hamba-Mu ini ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu sebagaimana yang Engkau mau untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya kami semua diberkati melalui kebenaran firman-Mu dan hidup kami menjadi kesaksian yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 19 sampai 25. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengaco kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara, berbahagialah kita yang selalu membaca, merenungkan, dan terlebih berbahagia adalah kita yang menghayati kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan kiranya akan memberkati kita bersama dengan firman-Nya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya berharap bahwa pagi hari ini kita semua bisa beribadah di rumah kita masing-masing bersama dengan seluruh keluarga kita, dengan penuh syukur kepada Tuhan, dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang senantiasa bersukacita oleh karena perbuatan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, dalam ibadah kita pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema menyikapi situasi sulit. Saudara, beberapa hari yang lalu saya ditanya oleh seorang ibu sambil mengeluh, kira-kira sampai kapan situasi sulit ini akan berakhir, Pak?
Kalau terus-menerus kondisinya semacam ini, dari hari ke hari bukan semakin baik. Situasi kehidupan ekonomi semakin sulit, dan itu berpengaruh terhadap suasana kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Saudara, seorang ibu ini melanjutkan keluh kesahnya cukup banyak. Tetapi kemudian di tengah-tengah pertanyaan itu juga ada yang menyela. Seorang ibu mengatakan, "Sudahlah, kita tidak usah terlalu banyak berkeluh kesah. Lebih baik kita banyak berdoa, memohon pertolongan Tuhan, karena keluh kesah kita itu tidak akan menolong apa-apa buat kita. Tidak akan menjadikan kita lebih kuat dan sehat. Kalau kita berdoa, bersyukur, memohon pertolongan Tuhan, biarlah Tuhan yang akan memberikan jalan keluar terhadap situasi sulit ini untuk segera berakhir." Saudara yang kekasih, sekali lagi saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, menyikapi situasi yang sulit. Ternyata dalam situasi yang sulit yang dialami dalam kehidupan setiap orang itu, saudara, maka setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda dalam menyikapinya. Bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, tentu akan berbeda dalam menyikapi situasi yang sulit itu di dalam kehidupannya. Saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih untuk memperhatikan bersama-sama dan membandingkan bagaimana sikap orang-orang percaya kepada Tuhan yang sungguh-sungguh percaya dengan orang yang tidak percaya dalam menyikapi situasi yang sulit dalam hidup ini. Mari kita perhatikan bersama salah satu contoh yang sudah sebagian kisahnya sudah kita baca, yaitu Paulus dan Silas. Saudara-saudara, kalau kita membaca dalam perikop yang kita baca tadi, sesungguhnya Paulus dan Silas itu sedang berada dalam situasi yang sangat sulit, saudara. Sangat sulit. Dan situasi yang sulit itu terjadi bukan oleh karena kesalahannya. Pada waktu itu Paulus dan Silas berada di salah satu kota, dan kemudian dia memberitakan Injil kepada banyak orang. Salah satu orang yang bertobat adalah seorang wanita yang diperbudak oleh orang lain untuk menjadi seperti seorang dukun. Dan ketika wanita ini percaya terima Yesus, maka para majikan-majikan mereka yang memperbudak wanita untuk menjadi dukun ini tidak terima, dan kemudian Paulus ditangkap, diseret, dan diperhadapkan kepada pembesar kota. Kemudian dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, saudara, Paulus kemudian dianiaya karena pembesar-pembesar kota memerintahkan untuk mengoyakkan pakaian Paulus dan Silas, kemudian secara berulang-ulang didera. Kata didera disamakan dengan dipukul dengan rotan atau cemeti. Dan yang memukul ini adalah bukan orang yang sayang, tetapi orang yang membenci. Orang yang jengkel terhadap apa yang dibuat oleh Paulus dan Silas. Sehingga pukulannya jelas tidak mungkin pukulan yang penuh kasih sayang, tapi adalah pukulan yang dengan amarah dilakukannya. Tidak menutup kemungkinan tubuh Paulus yang tanpa busana lagi itu semua menjadi luka, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Setelah kejadian itu terjadi, Paulus dengan luka-luka, juga Silas, luka-luka di tubuhnya, kemudian diserahkan kepada kepala penjara. Dan ayat-ayat yang kita baca tadi memberikan penjelasan kepada kita bahwa Paulus dan Silas ini kemudian dilemparkan ke dalam penjara yang paling tengah, dan kakinya terpasung dengan kuat, dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Bapak Ibu bisa membayangkan, saudara-saudara, kalau orang baru didera, tubuhnya luka-luka, tentu sakit semua. Dan dia berada di dalam penjara yang paling dalam dengan kaki terpasung. Tentu menjadi keadaan yang sangat tidak diinginkan oleh siapapun. Dan situasi ini adalah situasi yang sulit. Kalaupun dia mau berkeluh kesah kepada siapa dan apa manfaatnya. Dan kalau dia minta tolong, kepada siapa juga dia meminta tolongnya.
Karena dia orang baru yang ada di tengah-tengah para narapidana yang sudah cukup lama ada di dalam penjara ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tentu Paulus dan Silas ini untuk bergerak saja tidak mudah karena kakinya dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Secara kedagingan tentu mestinya Paulus ini harus mengeluh, mungkin menangis sedih dengan kondisinya. Bisa saja dia malah kecewa dengan Tuhan yang sudah dilayaninya. Tapi kalau kita perhatikan bersama-sama dalam bacaan yang sudah kita baca tadi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, justru bukan seperti itu yang Paulus dan Silas lakukan. Mari kita baca ayat yang ke-25 bacaan kita ini, saudara. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kemungkinan memang malam itu Paulus dan Silas tidak bisa tidur. Oleh karena sakit, oleh karena tidak bisa bergerak dengan bebas. Dan kemudian tengah malam, kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas menyanyikan puji-pujian bagi Allah dan juga berdoa kepadanya. Saudara, tentu sikap semacam ini sangat bertentangan dengan sikap manusia atau orang pada umumnya. Yang mestinya kalau orang pada umumnya tidak akan melakukan tindakan semacam ini. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Sekalipun secara kedagingan sikap semacam ini sulit untuk dilakukan. Tetapi mengapa Paulus dan Silas bisa melakukannya, saudara? Paling tidak ada dua hal yang kita bisa perhatikan kalau kita sungguh-sungguh membaca dan merenungkan bagian ayat ini. Mengapa Paulus dan Silas bisa menyikapi situasi yang sulit ini dengan berdoa dan menyanyikan puji-pujian bagi Allah yang secara manusia pada umumnya sulit untuk bisa dilakukan. Saudara, penyebab yang pertama adalah karena Paulus dan Silas itu adalah orang Kristen yang hidupnya, hati dan pikirannya itu sudah sungguh-sungguh diperbaharui oleh kuasa Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Saya ulangi sekali lagi, karena Paulus dan Silas adalah orang Kristen yang hidupnya, hati dan pikirannya sudah sungguh-sungguh diperbaharui oleh kuasa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sehingga dia tidak hidup menuruti sifat kedagingannya, tapi hidup menuruti kehendak Tuhan. Sehingga tadi saya katakan apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas ini sangat bertentangan dengan yang seharusnya dilakukan oleh orang yang belum percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, itulah yang pertama yang menjadi sebab mengapa Paulus dan Silas dalam situasi yang sulit itu bisa berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Karena Paulus dan Silas adalah orang yang sudah diperbaharui oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak hanya sekedar orang Kristen, saudara, tetapi dia adalah orang yang sungguh-sungguh Kristen. Kalau mungkin dia hanya sekedar orang Kristen, tidak akan bisa melakukan, menyikapi situasi sulit itu semacam itu. Tetapi karena dia adalah orang yang sungguh-sungguh Kristen, maka yang tidak mungkin dilakukan oleh orang pada umumnya, Paulus dan Silas bisa melakukannya. Saudara, kemudian yang kedua adalah karena Paulus dan Silas ini punya tujuan yang jelas di dalam hidupnya sebagai orang Kristen, yaitu supaya hidupnya itu menjadi kesaksian sehingga orang lain diselamatkan dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Ya, jadi ketika dia percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, Paulus punya tujuan yang jelas. Demikian juga Silas, saudara.
Jadi kedua orang Kristen yang sungguh-sungguh ini hidupnya punya tujuan. Tidak hanya sekedar hidup sebagai orang Kristen, tapi hidupnya punya tujuan yang jelas, yaitu supaya hidupnya itu menjadi kesaksian yang bisa membawa orang lain diselamatkan dan Tuhan dipermuliakan. Saya percaya kalau semua kita, jemaat GKMI Ephatha dan orang Kristen pada umumnya, hidupnya diperbaharui dan memiliki tujuan hidup untuk menjadi kesaksian yang membawa orang, yang bisa membawa orang lain diselamatkan dan Tuhan dipermuliakan, maka dalam situasi yang sulit pun orang Kristen akan tetap menjadi Kristen yang sesungguhnya, yang bisa menyikapi situasi yang sulit dengan tidak sama dengan orang dunia yang belum percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagi orang Kristen yang hidupnya, hati dan pikirannya itu dibaharui oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus, maka pembaharuan itu akan terwujud di dalam perbuatannya yang nyata, termasuk di dalam menyikapi situasi yang sulit. Jadi kita akan tidak terlalu sulit untuk melihat apakah orang Kristen ini sungguh dibaharui oleh Tuhan Yesus dan Roh Kudus berkarya di dalam hidupnya atau tidak. Saudara, tentu itu akan terwujud di dalam ucapan maupun perbuatannya. Tidak hanya namanya Kristen, tapi ada bukti nyata di dalam sikap perilaku dan dalam menyikapi situasi yang sulit di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang kekasih, ternyata yang dilakukan oleh Paulus dan Silas dalam perikop yang kita baca ini dalam menyikapi situasi yang sulit itu, saudara, tidaklah sia-sia. Apa yang dikerjakan dengan sepenuh hati oleh Paulus dan Silas sekalipun dalam situasi yang sulit itu tidaklah menjadi sia-sia. Mengapa, saudara-saudara yang kekasih? Sebab selain doa dan nyanyian puji-pujian bagi Allah itu didengar oleh para narapidana yang ada pada waktu itu, ternyata doa dan puji-pujian bagi Allah itu juga didengarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ayat 26 dengan jelas mengatakan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu-belenggu mereka. Dan sebelumnya tadi dalam ayat 25 juga dikatakan bahwa seorang orang hukuman lain mendengarkan mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan menjawab doa dan nyanyian puji-pujian yang disampaikan oleh Paulus dan Silas, sekalipun dalam situasi yang sulit. Karena kedua hamba Tuhan ini, kedua orang Kristen yang sungguh-sungguh ini menyikapi situasi yang sulit bukan dengan emosi, bukan dengan keluh kesah, bukan dengan keputusasaan, bukan dengan ketakutan dan kekhawatiran, tapi dengan terus berdoa dan memuji, mengagungkan Tuhan yang ia percayai dan yang telah menyelamatkannya. Dan dampaknya atau akibatnya adalah luar biasa. Puji-pujian dan doanya didengar oleh semua para narapidana dan sekaligus juga didengar dan dijawab oleh Tuhan. Pada waktu itu terjadi gempa yang hebat, saudara. Tetapi yang luar biasa, saudara-saudara, sekalipun gempa hebat itu terjadi, tidak ada bangunan yang hancur pada waktu itu, saudara. Tidak ada korban jiwa. Yang ada adalah semua pintu-pintu penjara terbuka dan belenggu-belenggu yang memasung orang-orang yang dipenjarakan itu terbuka. Secara akal manusia memang aneh, saudara. Seharusnya ketika gempa hebat itu melanda tempat itu, seluruh bangunan penjara harusnya hancur dan mungkin akan banyak korban. Tetapi Tuhan itu adalah Allah yang bisa mengatur segala sesuatu lebih dari yang bisa diatur oleh manusia. Dan kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang terjadi adalah
Orang-orang penjara terlepas dari belenggunya, kepala penjara sekeluarga bertobat dan diselamatkan, Paulus juga dibebaskan dari penjara. Kita bisa membayangkan seandainya pada waktu itu Paulus dan Silas menyikapi situasi yang sulit yang dialami dalam hidupnya itu seperti orang-orang yang belum percaya Tuhan. Yang bakal terjadi adalah sebaliknya, saudara. Mungkin Tuhan tidak akan menyatakan kuasa-Nya dalam menolong dia. Mungkin juga kepala penjara tidak akan bertobat dan diselamatkan bersama dengan keluarganya. Mungkin juga Paulus belum akan keluar dari penjara, belum akan dibebaskan. Bahkan pembesar-pembesar kota mungkin juga tidak akan minta maaf kepada Paulus dan Silas. Tapi ketika Paulus dan Silas menyikapinya sebagaimana seharusnya orang yang sungguh-sungguh diperbarui hidupnya oleh kuasa Tuhan, dengan berdoa, menyerahkan segala masalah, dan menyikapinya dengan penuh kesabaran, dengan puji-pujian kepada Allah yang hidup, maka Tuhan yang punya kuasa di atas segala kuasa, yang menyatakan kuasa-Nya dan memberikan pertolongannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ternyata bagaimana kita menyikapi situasi yang sulit di dalam hidup ini, itu akan menunjukkan sesungguhnya siapa kita ini. Sekali lagi saya ulangi, saudara, ternyata bagaimana kita dalam menyikapi situasi yang sulit dalam hidup ini adalah merupakan salah satu cara atau akan menunjukkan siapa kita yang sesungguhnya. Apakah kita ini adalah orang-orang Kristen yang sesungguhnya atau hanya asal Kristen? Jadi saudara-saudara, mari kita ingat bersama-sama bahwa semua yang kita lakukan dan kita ucapkan itu akan menunjukkan siapa kita yang sesungguhnya. Terlebih dengan cara bagaimana kita menyikapi situasi yang sulit, maka kita akan diketahui apakah kita sungguh-sungguh orang Kristen atau hanya asal Kristen. Dan kalau orang Kristen membuktikan jati dirinya sebagai orang yang diperbarui hidupnya oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka orang Kristen itu tidak akan dipermalukan. Dan itulah yang dialami oleh Paulus dan Silas. Dalam situasi yang sulit ini, Paulus dan Silas tetap membuktikan jati dirinya bahwa dia adalah orang Kristen yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Sehingga Tuhan tidak mempermalukannya. Tapi melalui kesaksian orang Kristen, maka orang lain diselamatkan dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh pihak pemerintah, oleh kepala negara kita, situasi kehidupan yang kita jalani dan ke depan ini adalah situasi yang secara pemikiran manusia masih sangat memprihatinkan. Kehidupan ekonomi di Indonesia sulit untuk diprediksi akan menjadi seperti apa. Dampak dari kehadiran virus corona ini merusak berbagai macam tatanan kehidupan. Dan dalam situasi semacam ini, saudara-saudara, ada banyak orang yang kemudian mengambil sikap. Daripada kita di rumah, tidak bekerja, juga mati. Maka lebih baik mereka keluar dari rumah dan bekerja. Kalaupun harus mati, tetapi tetap bisa bekerja. Saudara, semacam itulah yang sering kita dengar oleh banyak masyarakat, apalagi yang tingkat kesadarannya untuk mentaati protokol kesehatan itu rendah. Maka orang menjadi nekat. Tidak pernah memikirkan kalau dia taati protokol kesehatan tidak hanya akan menyelamatkan dirinya sendiri, tapi keluarga dan juga masyarakat yang lainnya. Tapi oleh karena pemikiran banyak orang bahwa situasi ini tidak akan mudah dan kapan akan berakhir, kita yang adalah umat Tuhan juga tidak mengerti sampai kapan kita akan bisa memulai ibadah di gereja lagi. Kalaupun nanti kita bisa ibadah, kita juga harus mentaati tatanan protokol kesehatan secara ketat supaya kehadiran kita bersama dalam ibadah tidak menjadikan bahaya yang mengancam kehidupan kita atau keluarga dan orang lain, tapi bisa menghadirkan damai sejahtera.
Saudara, mari dalam situasi yang sulit ini kita akan belajar dari Paulus dan Silas. Kita sikapi situasi yang sulit ini dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Perbanyaklah waktu untuk bisa bergumul, bersekutu dengan Tuhan agar kita bisa mendengar suara Tuhan. Sehingga sifat kedagingan kita akan semakin menjadi dikikis, menjadi rendah hati, supaya kita bisa memuji, memuliakan Tuhan. Karena dengan cara semacam itulah maka Tuhan kita Yesus Kristus tidak akan pernah mempermalukan anak-anaknya. Bahkan Dia akan menjawab setiap seruan doa kita dengan kesungguhan hati, dan kesaksian hidup kita akan bisa membawa orang lain diselamatkan dan Tuhan dipermuliakan. Saudara, mari kita akhiri renungan ini dengan membaca Mazmur pasal 50 ayat yang ke-15. Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-15. Dikatakan demikian dalam firman Tuhan ini, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama dengan firman-Nya. Amin. Saudara, mari kita tunduk kepala dan bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih dan bersyukur kepadamu. Dalam ibadah ini Tuhan memberi kesempatan untuk kami bisa belajar, untuk kami bisa merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Engkau tahu bahwa saat ini kami sedang berada dalam situasi yang tidak mudah, situasi yang sulit. Bukan karena kami di penjara, tetapi karena situasi kehidupan yang sedang terjadi di negara kami, di lingkungan kami, di masyarakat kami Tuhan. Dengan adanya virus corona yang seolah-olah membelenggu kami, untuk kami tidak bisa bergerak secara bebas. Karena itu Tuhan, biarlah dalam situasi semacam ini Engkau akan mengajari kami untuk kami mengambil waktu semakin banyak berdoa, berbicara, mendengar suara Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Karena kami percaya ketika kami melakukan itu semua Tuhan, maka Engkau yang sudah menolong Paulus dan Silas, Engkau juga akan menyatakan kuasa-Mu untuk menolong kami. Agar kami tidak dipermalukan, tapi hidup kami akan tetap menjadi kesaksian bahwa kami ini adalah orang-orang yang sungguh sudah diperbaharui oleh Kristus, yang punya cara menyikapi situasi yang sulit ini berbeda dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus akan membuat kami mengerti firman-Mu, menyimpan dan melakukannya, supaya ketika kami berada dalam situasi sulit semacam sekarang, kami tidak menjadi orang yang berkeluh kesah, orang yang kecewa, orang yang putus asa dan menjauhkan diri dari Tuhan. Tapi justru kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin berserah hidup kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan, agar dalam situasi yang sulit ini kami tetap hidup dengan setia kepada Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan agar kuasa Allah yang ajaib sungguh dinyatakan dalam memelihara kehidupan kami semua jemaat-jemaat-Mu ini. Mari Bapa, Engkau melawat semua jemaat-Mu. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang sedang sakit, kami berdoa memohon Tuhan berkenan memberikan kesembuhan. Kalau ada yang sedang susah, Tuhan mari Engkau akan menghiburkan semua jemaat-jemaat-Mu. Kalau ada yang sedang lemah, kami memohon kuasa Kristus akan memberikan kekuatan untuk semua jemaat-Mu tetap teguh berdiri sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati semua keluarga-keluarga rumah tangga dari semua jemaat-Mu, agar damai sejahtera-Mu tetap hadir di dalam rumah tangga. Berkati usaha dan pekerjaan, berkati anak-anak, berkati semua yang ada dalam rumah tangga setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami berdoa kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama kami bisa beribadah di gereja. Bagi usia-usia yang masih memungkinkan untuk bisa beribadah di gereja,
Tolong kami semua jemaat-Mu, berkati para majelis gereja dan semua pengurus komisi-komisi, supaya kami tetap bersehati di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, sehingga kami punya kekuatan untuk hidup berkemenangan dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Mari Bapa, Engkau akan terus melindungi, memberkati semua gereja-gereja-Mu, jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Hamba-hamba-Mu yang setia dalam melayani Tuhan akan memberkati dan mengurapinya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kebutuhan hamba Tuhan bagi gereja-Mu GKI Ephphatha ini. Mari Bapa, Engkau akan memberkati, Engkau akan memilih, menetapkan hamba-Mu untuk dapat melayani GKI Ephphatha dengan jemaat yang ada saat ini, agar gereja-Mu GKI Ephphatha ini menjadi gereja yang terus bertumbuh, berkembang, dan menjadi gereja yang memuliakan Tuhan, diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami percayakan kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati pemerintahan kami, baik yang ada di pusat sampai kepada pemerintah yang ada di daerah di sekitar kami. Berkatilah supaya tetap bersatu hati dalam menanggulangi situasi yang sulit ini, sehingga tidak menyikapinya dengan saling menyalahkan, tetapi bersama-sama bersehati untuk mendapatkan jalan keluar terbaik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih Tuhan, berkati kota kami Malang, supaya Malang ini menjadi kota yang aman, tentram, damai, dan menjadi kota yang dilindungi oleh Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, kami percayakan seru doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Siapa
Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan di mana kita bisa beribadah bersama-sama pada Minggu pagi hari ini. Biarlah kita bersama dengan seluruh keluarga kita tetap ada di dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan dan menjadi orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan, yang mampu menyikapi situasi yang sulit ini dengan senantiasa benar menurut kehendak Tuhan. Saudara, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dalam ibadah raya pagi hari ini dengan damai sejahtera, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara, jangan lupa bahwa Bapak, Ibu, dan saudara harus terus berdoa. Doakanlah supaya masa-masa yang kita nantikan untuk bisa berhimpun, berbakti di gereja ini akan segera menjadi nyata. Dan kita berdoa supaya situasi aman, terkendali, dan virus corona akan segera berakhir, supaya itu menjadi kenyataan. Sehingga ketika nanti kita memulai ibadah di gereja, kita akan beribadah dengan hati yang sejahtera dan penuh syukur kepada Tuhan. Jangan lupa, doakanlah itu. Bapak, Ibu, saya berharap supaya Bapak, Ibu terus menjalin komunikasi satu dengan yang lain. Salinglah menasehati, bertegur sapa melalui media yang kita punya. Supaya dengan demikian, sekalipun sampai hari ini kita belum bisa berbakti bersama-sama di gereja, tidak setiap minggu kita bisa bertemu, tapi melalui sarana yang kita punya, setiap hari kita bisa saling menguatkan, meneguhkan iman kita untuk kita tetap menjadi keluarga besar di dalam wadah GKIM Efata. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan menyertai kita bersama. Terima kasih. Amin.